Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di teknisi Baru Kokok. Pada kesempatan kali ini di tangan saya ini ada HT ya. HT merek Baopeng UPI 5R. Kasusnya dia mati total ya. Katanya terkena air. Nah, coba kita tes dulu, kita cas. Apakah ada tanda-tanda kehidupan? Ya, kita lihat, kita cas. Nah, ini kita nyalakan. Nampaknya tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Nanti kita cek saja, kita bongkar ya, apakah ada short apa enggak. Ini baru kali ini saya dapat servisan HT ini. Nah, ini kita buka, baterainya terlebih dahulu. Ini karena saya tidak ada multitesternya, multitester lagi rusak ya. Nanti kita tes aja pakai power supply biar ketahuan di bagian mana yang bermasalah ya. Nah, kita buka dulu baut-bautnya, kita bongkar. Agak bingung juga karena baru pertama kali ya dapat servisan HT Baopeng ini. Agak bingung juga cara bukanya gimana. Nah, ini kita buka aja baut-bautnya. Ada sekitar 6 baut. Ini kita buka dulu. Nah, ini baut ini bagian atas ini sebelah kiri kita buka juga. Kemudian yang sebelah kanan juga harus dibuka ya. Nah, ini udah saya buka ya. Nah, ini baut bawah juga ada 2, kita buka juga. Nah, kita bongkarnya dari sebelah mana. Nah, ini kita buka dulu, tutup buat powernya ya. Ini powernya yang di atas itu kita buka tutupnya, karena di bawah itu ada pengunci ya. Kita harus buka kuncinya terlebih dahulu, tinggal putar aja searah jarum jam. Kita putar dulu. Nah, karena tidak ada alat khusus membuat bukanya, saya pakai gunting saja. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini udah kena nih. Kita putar saja searah jarum jam ya. Ini penguncinya, kita buka terlebih dahulu supaya bisa terbongkar semua. Nah, ini udah terbuka ya, satu ya kuncinya. Nah, tinggal yang satu lagi sebelahnya, sama kita putar juga searah jarum jam.
tinggal diputar saja ya. Nanti begitu juga pas pemasangan juga putar, tapi belum ada alat belum jam ya. Nah, ini kita longgarkan terlebih dahulu ya. Nah, ini udah terbuka ya, kita simpan dulu, kita amankan. Nah, ini sekarang kita buka ya, kita bongkar, kita congkel pakai alat ya, buat mencongkelnya, alat-alat yang tipis. Nah, ini kita buka dulu penutup mesinnya. Kita buka dulu. Nah, ini tadi kita tarik, lalu kita dorong ya, kita tarik. Nah, ini udah lepas ya, udah terlepas. Hati-hati, itu ada kabel menuju ke speaker ya. Nah, ini nampaknya ada bekas-bekas air ya. Nah, coba kita tes dulu pakai power supply, apakah ada yang short. Ini posisi bagian positifnya kita pasang ke bagian positif ya, yang negatifnya kita ke ground juga bisa. Nah, kita tempelkan ke ground ya. Nah, ini kayaknya full short nih, kita bolak-balik juga dia naik angkanya. Kalau yang full short gini biasanya gampang ya, biasanya ada bagian dari kapasitor apa resistor yang short biasanya. Nanti kita tembak saja ya, kita tembak menggunakan power supply ya. Nah, kita raba-raba dulu apakah ada bagian yang panas. Kita raba-raba dulu. Kalau ada bagian yang panas kita perlu curigai ya. Nah, ini sebelah sini kayaknya ada yang panas nih. Nah, kita nanti pakai plug atau cairan ya, buat memastikan sebelah mana ya yang mengalami shortnya ya. Nanti biasanya akan keluar asap putih ya. Nah, ini di bagian ini panas ya, panas banget. Ini namanya resistor kayak. Di tepat di bagian bawah layarnya mencurigakan ini ada yang short kayaknya. Coba kita bersihkan dulu ya bekas-bekas kena airnya biar nggak berkarat. Nanti kita sambungkan lagi menggunakan power supply, kemudian kita kasih plug ya, bagi punya plug, atau enggak saya sini pakai minyak klon ya, saya kasih minyak klon biar ketahuan atau biar kelihatan mana yang di bagian mana yang short ya. Biasanya suka mengeluarkan asap ya. Nah, disitulah penyebabnya. Nah, kita sambungkan ke ground, positif per positif, negatif per negatif ya. Nah, kita biarkan saja. Nah,
Di power supply kita naikkan di angka 4,2 volt ya. Nah, ini alat untuk mendeteksi short itu di 4,2 ya kalau yang punya saya. Normalnya 3,7. Kita naikkan dulu untuk mendeteksi di bagian mana yang shortnya ya. Cari apakah ada bagian resistor atau kapasitor yang berasap ya. Nah, masih kita tunggu ya. Nah, ini kita kasih nyeklon ya. Nah, itu kelihatan kan ada keluar asap putih ya. Nah, ini bagian sini ada keluar asap tiba-tiba di bagian sini, penyebabnya ya ada koset ya. Ini namanya pulse short ya. Lebih gampang dibanding yang shortnya kecil ya. Kalau yang pulse short ini kita tinggal tembak saja, penyakitnya udah beres ya. Kita cabut aja nanti ya. Nanti resistornya nih, bagian resistornya ada yang short, nanti kita cabut saja. Mudah-mudahan sesudah kita cabut HT-nya bisa menyala kembali. Kita tes lagi. Yang masih ya, masih ada asapnya. Nah, kita congkel ya. Kita congkel saja, kita buang ya. Kalau perlu diganti juga nggak masalah. Ini resistor atau kapasitornya kecil ya. Kita tidak perlu diganti juga nggak masalah. Nah, kita tes ya. Ini sudah saya cabut ya. Sudah saya cabut, tuh buang resistornya. Kita tes lagi menggunakan power supply ya. Apakah masih short? Nah, ini udah ya. Udah hilang kayaknya shortnya. Nah, maaf ya, power supply-nya tidak saya bisa tampilkan ya. Nah, coba kita pasang dulu, kita tes. Nah, kita tes ya nanti ya, kita tes pakai power supply ya, apakah dia bisa hidup apa enggak. Nah, ini sini buat menghidupkannya di atas ini ya. Nah, ini baterainya. Kita turunkan dulu ke 3,7 volt ya. Kita pasang, kita hubungkan ke power supply ya, untuk mengetes apakah HT ini udah bisa hidup normal. Nah, ini bisa taruh kabel hitam ini kita taruh di kutub
negatifnya ya. Nah, coba kita hidupkan. Nah, ini kelihatannya hidup ya. Wah, ya udah kelihatan ya, tapi masih ngeblank. Nah, ini udah bisa hidup ya HT-nya. Berarti benar ya, ada yang korslet ya. Kalau menemui kasus seperti ini, kalian bisa ikuti cara yang saya lakukan ini ya. Kalian tinggal injek menggunakan power supply di tegangan 4,2. Kita cari yang shortnya. Kemudian kalau sudah ketemu, kalian bisa congkel saja ya, tidak perlu dibuka juga tidak perlu diganti juga nggak apa-apa, nggak masalah ya, karena itu kapasitor yang ukurannya kecil ya, kecuali kapasitor resistornya yang ukurannya besar. Nah, itu perlu diganti. Nah, sekarang kita pasangkan kembali ya. Kita pasang kembali baut-bautnya. Kita pasang lebih dahulu baut-bautnya. Kita rapikan kembali ya. Nah, kita kasih obeng ya. Kita kencangkan kembali baut-bautnya, kita pasang kembali. Kita pasang kembali baut-bautnya, kita rakit ya, kita rapikan HT-nya seperti sedia kala. Nah, ini kita posisikan dulu, baru kita pasang bautnya. Baru kita kasih baut. Nanti kita tes ya menggunakan baterai, apakah sudah bisa hidup normal HT-nya. Karena tadi saya tes pakai power supply udah bisa menyala ya HT-nya. Nah, sekarang kita rapikan dan kita coba kita tes pakai baterai ya. Kita rapikan terlebih dahulu. Mudah-mudahan down.
Nah ini udah ya, udah saya pasang, tinggal kita pasang nanti baterainya ya. Nah, kita kencangkan dulu nih, kita kendorkan dulu karena belum rapat ini. Nah, kita kencangkan kembali ya, biar rapat. Nah ini udah selesai ya. Sekarang kita coba pasang baterainya ya. Kita coba pasang baterai, kita coba cas ya. Kita coba cas HT bopengnya. Karena dari yang kita cek awal tadi tidak menyala ya. Sekarang kita coba cas ya. Nah, ini casannya sudah menyala ya, lampunya ya. Nah kita pasangkan. Ini belum pas. Ini harus pas terlebih dahulu. Coba kita nyalakan. Lampanya belum masuk ya. Ini kayaknya belum pas nih saya pasangnya. Harusnya dia nggak berkedip lampunya. Nah ini kita ini tidak pas ya, kita paskan. Nah ini baru masuk ya, karena lampunya sudah tidak berkedip tuh. Jadi lampunya udah berwarna merah, menandakan pengecasan sedang berlangsung, dan baterainya pun kemungkinan kosong ya. Nah kita nyalakan. Nah ini alhamdulillah udah menyala ya untuk HT nya ya, berarti down ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Apabila ada pertanyaan boleh berkomentar ya di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.